Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, kita akan mulai materi pembelajaran pada hari ini dengan materi mengenai sel. Sebelum kita mulai, apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengar kata sel? Coba, apa? Oke, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, kedua menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel, yang ketiga adalah menjelaskan proses yang berlangsung dalam sel. Nah, untuk pengertian sel sendiri, sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang berarti ruangan kecil, ya. Kemudian sel adalah kesatuan struktural dan fungsional bagi makhluk hidup, yang artinya sel sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Nah, semua fungsi kehidupan ini diatur dan juga berlangsung di dalam sel. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Nah, makhluk hidup uniseluler ini kita tahu adalah makhluk hidup yang tersusun dari sel tunggal, sedangkan multiseluler ini terdiri dari banyak sel. Ya, oke, kita lanjut ke komponen kimiawi sel. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai senyawa kimiawi makhluk hidup? Apa yang ada pada diri kita? Coba kita lihat. Kita itu tersusun atas sel-sel ya. Dan sel-sel itu juga di dalamnya mengandung unsur dan senyawa kimiawi. Nah, komponen kimiawi penyusun sel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur dan senyawa. Unsur dapat dibedakan menjadi dua, unsur makro dan mikro. Nah, unsur makro ini adalah unsur yang dibutuhkan jumlahnya dalam jumlah lebih banyak atau banyak ditemukan di sel, di dalam sel. Sedangkan mikro ini adalah unsur yang dibutuhkan oleh tubuh jumlahnya sedikit. Nah, di dalam sel hidup terdapat senyawa yang dihasilkan dari aktivitas sel. Senyawa ini disebut dengan biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Nah, sebagian besar makromolekul itu berupa polimer atau suatu molekul panjang yang terdiri atas banyak blok penyusun identik dan dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Blok penyusun dari suatu polimer ya, itu adalah molekul kecil yang disebut monomer. Nah, monomer-monomer ini dihubungkan melalui suatu reaksi kondensasi atau dehidrasi, sehingga dua molekul dapat berikatan secara kovalen melalui pelepasan satu molekul air. Untuk senyawa kimiawi pada tubuh makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik, diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, dan ada senyawa anorganik, diantaranya ada air, mineral, dan gas. Kita lanjut. Unsur penyusun tubuh makhluk hidup, ya, diantaranya tadi kita sudah sebutkan ada unsur mikro dan unsur makro. Nah, unsur mikro diantaranya adalah oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, sulfur, dan unsur mikro ada klorin, besi, seng, tembaga, kalium, natrium, dan magnesium. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melihat struktur dan fungsi makromolekul. Nah, kita tahu makromolekul adalah molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun tadi ya.
Nah, untuk sel hidup, dia memiliki 4 makromolekul. Yang pertama ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Untuk karbohidrat ini berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi utama bagi tubuh, dan juga bahan penyusun struktur sel. Nah, di dalam kita beraktivitas, kita melakukan kegiatan, itu kita menggunakan sumber energi utama kita, yaitu dari karbohidrat ini ya. Nah, karbohidrat sendiri terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Oke, yang pertama tadi adalah monosakarida, yaitu karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari 1 gugus gula, dan senyawa monosakarida ini diantaranya, contohnya ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, di samping ini adalah contoh struktur karbohidrat jenis monosakarida. Di sini bagian atas ada galaktosa, susunannya seperti ini. Kemudian ada glukosa, ya, bisa dicermati, dan juga fruktosa. Untuk yang kedua yaitu disakarida. Nah, disakarida ini adalah karbohidrat yang terdiri atas 2 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Senyawa yang termasuk disakarida ini yaitu maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Nah, di samping kita akan lihat strukturnya. Untuk sukrosa, maltosa, dan laktosa, struktur kimiawinya seperti ini. Kita lanjut di yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida ini merupakan makromolekul yang terdiri atas ratusan hingga ribuan monosakarida yang saling berikatan melalui ikatan glikosidik. Senyawa yang termasuk polisakarida yaitu selulosa dan glikogen. Nah, polisakarida ini, nah contohnya seperti ini ya strukturnya. Nah, polisakarida ini memiliki fungsi untuk sel, yaitu diantaranya ada sebagai materi simpanan atau cadangan ya. Biasanya kita temukan di dalam misal umbi-umbian, contohnya pati atau amilum yang terdapat pada tanaman ya kan. Kemudian kalau glikogen ini kita dapat temukan pada hewan ya. Nah, sebagai materi simpanan atau cadangan, jika diperlukan, si polisakarida jenis amilum, misalnya, ini akan dihidrolisis menjadi gula untuk kebutuhan sel. Ya. Kemudian juga sebagai materi pembangun. Contohnya itu ada selulosa, ya. Selulosa misalnya dia adalah bahan penyusun dinding sel tumbuhan ya. Kita bisa temukan pada tumbuhan. Kalau pada hewan, contohnya itu ada kitin yang merupakan bahan penyusun eksoskeleton pada arthropoda seperti laba-laba dan juga udang. Ya. Yang kedua yaitu lipid. Fungsi lipid sendiri sebagai komponen struktural membran sel, cadangan sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Kemudian, lipid ini memiliki sifat hidrofobik, ya. Sifat hidrofobik atau tidak memiliki afinitas atau ketertarikan terhadap air, ya. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup ini adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Senyawa lipid yang lain diantaranya ada sphingolipid, lilin, karotenoid, dan limonen. Nah, karotenoid dan limonen ini
Misal karotenoid itu sebagai bahan baku vitamin A dan limonen dalam minyak lemon. Selanjutnya yang tadi lemak disebut juga trigliserida atau trigliserol, tersusun dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dapat dibedakan menjadi asam lemak jenuh, yaitu bisa kita jumpai pada lemak hewan, dan asam lemak tidak jenuh kita dapat jumpai pada lemak nabati atau minyak tumbuhan. Nah, bedanya asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh, contohnya pada hewan daging ini, ya, kita bisa lihat di sini. Asam lemak jenuh, dia akan menggumpal atau mengeras ketika berada pada suhu ruang. Nah, kalau asam lemak tidak jenuh, misalnya yaitu lemak nabati atau minyak tumbuhan, dia akan tetap berbentuk cair seperti ini ketika pada suhu ruang. Ini ada minyak zaitun dan minyak biji-bijian lainnya. Oke, selanjutnya adalah fosfolipid. Fosfolipid ini terdiri atas gliserol, asam lemak, dan juga alkohol. Gugus hidroksil pada molekul gliserol berikatan dengan gugus fosfat. Nah, fosfolipid menunjukkan sifat ambivalen terhadap air karena memiliki ekor hidrokarbon yang bersifat hidrofobik dan kepala dengan gugus fosfat yang bersifat hidrofilik. Fosfolipid merupakan komponen-komponen utama membran sel. Nah, di sini dikatakan hidrofobik dan hidrofilik. Nah, bagian yang hidrofilik dapat kita lihat di sini. Hidrofilik itu berarti dia memiliki daya ketertarikan terhadap air, bisa menyatu dalam air, sedangkan yang hidrofobik di bagian ini fobik, ya, tidak memiliki ketertarikan terhadap air. Selanjutnya yaitu sphingolipid. Sphingolipid tersusun dari 3 komponen, yaitu 1 molekul sphingosine, 1 molekul asam lemak, dan 1 kepala polar fosforylkolin. Sphingolipid dapat dijumpai pada selubung mielin sel saraf, ya. Kita lanjut ke steroid. Steroid merupakan lipid yang memiliki kerangka karbon dengan bentuk 4 cincin yang menyatu. Senyawa steroid ini diantaranya ada stigmasterol dan sitosterol, dapat kita jumpai pada tanaman, ergosterol pada ragi, dan kolesterol. Ini struktur dasar steroid, ya. Kita lanjut, lilin. Nah, merupakan senyawa yang terbentuk dari ester asam lemak dengan alkohol yang bukan gliserol. Ini kita bisa lihat, ini adalah struktur lilin. Yang ketiga yaitu protein. Nah, protein sendiri berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Manusia memiliki puluhan ribu jenis protein yang berbeda. Jenis-jenis protein yang ada disusun dari macam-macam asam amino. Asam amino merupakan molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan amino. Polimer asam amino ini disebut juga polipeptida karena tersusun dari peptida-peptida, ya. Setiap polipeptida spesifik karena memiliki urutan linier yang unik dari asam-asam amino. Selanjutnya yang keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, dan juga koenzim. Jadi, asam nukleat ini juga merupakan polinukleotida.
Asam nukleat ini berfungsi sebagai tadi penyimpanan sifat individu yang akan diwariskan. Dan nukleotida terdiri atas basa nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat. Ada 2 golongan basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Nah, purin ini terdiri atas timin, yang biasa disimbolkan dengan huruf T, kemudian sitosin, S, dan urasil, U. Kemudian pirimidin, yang pirimidin ini terdiri atas adenin dan guanin. Berdasarkan jenis nukleotidanya, asam amino dibedakan menjadi 2, RNA dan DNA. DNA itu hanya ada 1 jenis, sedangkan RNA ada 3 jenis, yaitu ada messenger RNA, dan transfer RNA. Nukleotida yang terdapat pada molekul lain yaitu sebagai penyimpan energi. Contohnya adenosin monofosfat dan sebagai koenzim. Contohnya nikotinamida adenin dinukleotida. Oke, terima kasih. Akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya ya.